Nah, sekarang kita akan membahas riset itu apa sih sebenarnya tuh. Banyak orang yang mengatakan bahwa riset itu kita harus menemukan sesuatu yang baru. Kalau menurut saya, riset itu kalau mau menemukan sesuatu yang baru itu akan sangat sulit sekali. Apa sih yang nggak pernah diteliti orang, apalagi tentang ekonomi gitu. Pasti banyak yang sudah diteliti. Nah, riset itu sebenarnya adalah reset. Artinya kembali, set itu setting. Artinya kita men-setting kembali atau mengulang kembali, melakukan penelitian ulang. Itu yang disebut dengan riset. Artinya tapi kita membawa pembaharuan. Jadi jangan bikin yang itu-itu juga gitu. Jadi ada pembaharuan yang kita buat dari riset itu gitu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang bagaimana membuat penelitian itu menjadi bagus gitu. Tapi saya akan fokus sekarang untuk membahas tentang cara membuat latar belakang yang bagus itu seperti apa gitu. Itu menurut versi saya, tapi kalau menurut versi yang lain saya nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau menurut versi saya, membuat yang bagus itu adalah pertama kita tentukan dulu permasalahan apa yang mau kita teliti. Contoh, kita mau meneliti tentang COVID nih, kan sekarang banyak nih kejadian-kejadian atau kesulitan-kesulitan ekonomi yang timbul akibat COVID. Nah, kemudian bagian mana dari COVID ini yang banyak bermasalah gitu. Kita lihat dulu, cari dulu beritanya seperti apa gitu. Contoh, kita mau fokus di lembaga perbankan contohnya. Bagian mana dari perbankan ini yang terdampak dengan COVID gitu. Jadi kita fokus gitu, bagian umumnya bagian itu dulu gitu. Jadi untuk menentukan tema atau permasalahan yang mau kita angkat gitu. Tapi nanti itu tergantung dari persepsinya masing-masing. Ada kampus yang memperbolehkan itu mahasiswanya itu meneliti sesuai dengan kehendaknya. Ada lagi yang mengajukan beberapa judul, kemudian mana yang di ACC gitu. Tapi kita udah siap dengan itu semua gitu, kalau mau bikin riset yang bagus gitu. Nah, kemudian setelah kita temukan apa permasalahannya, cari nih dari permasalahan tadi apa kemungkinan variabel atau tema yang mau kita angkat gitu. Contoh, kita bagian dalam lembaga keuangan seperti perbankan itu dia yang kesulitan itu adalah munculnya kredit macet nih akibat COVID. Cari dulu aja berita-berita dulu aja deh, nggak usah yang terlalu data detail gitu. Cari dulu berita-berita. Nah, kemudian dari berita-berita itu kita nampak nih, kelihatan kredit macetnya meningkat gitu. Nah, dari situ baru kita cari nih data-data tentang kredit macet. Ambil aja perusahaan atau perbankan yang representatif lah. Contoh kayak BUMN, contoh kayak bank BUMN gitu. Ambil yang 4, contohnya ambil yang BRI, BNI, Mandiri, sama BTN. Lupa saya satu lagi, ya BTN. Nah, coba ambil dari data-data dari perbankan itu, apakah dia memang benar-benar menurun gitu kan. Kemudian apa dampaknya? Contohnya kita mau lihat nih, dampaknya kemungkinan kinerjanya akan menurun gitu. Karena kan kalau kredit macet otomatis kinerja akan menurun gitu. Nah, berarti kita akan mau lihat pengaruh kredit macet terhadap kinerja perusahaan. Nah, sekarang kita pilih lagi nih, mau mengambil yang mana, kinerja keuangan apa kinerja pasar, atau mengambil dua-duanya, boleh. Nah, itu kita sudah dapat membangun latar belakang berdasarkan fenomena yang terjadi gitu. Nah, kemudian setelah dapat, baru kita turunkan dalam tulisan-tulisan. Nah, kita turunkan dalam tulisan-tulisan, kita bisa lihat gambaran awalnya itu adalah
bagaimana mengkondisikan perbankan akibat adanya COVID. Karena kita fokusnya dua itu kan, kita mau lihat kinerjanya akibat dari adanya COVID. Nah, kita mau lihat itu gambaran tentang kinerja perbankan keseluruhan. Jangan langsung masuk ke fokus penelitian kita ke kinerja keuangan atau kinerja pasar yang mau kita ambil. Nah, setelah nanti dapat turunannya dari kinerja perbankan, baru nanti kita bahas kinerja itu seperti apa gitu. Jangan masukkan di sini pengertian kinerja. Tapi ambil di sini kinerja itu seperti apa gitu. Itu bisa ambil dari pengertian tapi rubah kalimatnya. Jangan seperti kalimat pengertian gitu. Tapi boleh juga sih, ada juga sih yang membolehkan menggunakan kalimat adalah gitu. Misalnya kinerja keuangan adalah gitu. Tapi kalau untuk skripsi sama tesis disertasi mungkin bisa. Tapi kalau udah dibikin mau diterbitkan ke jurnal, itu jangan lagi menggunakan ini kinerja keuangan adalah, ini adalah, jangan lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah dapat itu turunan, biasanya yang representatif itu biasanya lebih didahulukan variabel Y atau variabel dependen. Karena apa? Karena dari variabel dependen ini akan berangkat turunan-turunannya. Nah, biasanya untuk mengangkat variabel dependen atau variabel Y ini, kita lihat dulu teori apa yang mendukung. Cari dulu teori-teorinya, cari juga dari riset-riset sebelumnya. Lihat dari teorinya, misalnya kinerja keuangan, kita mau ngambil kredit macetnya tinggi, bisa pakai teori apa gitu, seperti teori, kalau kredit macet apa ya, mungkin trade off teori mungkin bisa gitu. Tapi kita pastikan itu, dan cara mencarinya nggak usah jauh-jauh, cari aja dari artikel pendukungnya aja, udah itu aja dulu deh, ambil dari sana gitu. Nah, kan biasanya kan cari dulu riset-riset yang terkait dengan yang mau kita ajukan tadi itu gitu. Nah, setelah dapat, baru nih langsung kita bikin dalam bentuk kalimat-kalimat dalam latar belakang. Turunkan dulu dari variabel Y atau variabel dependen, baru ngikut nanti ke variabel independennya. Jangan sampai kebalik-balik. Independen jangan X1 di X2 lebih dulu baru X1, nggak boleh. Karena dalam penulisan artikel ilmiah itu juga dituntut konsistensinya. Dan itu kalau kita udah menentukan variabelnya, maka itu akan terurut sampai ke bab 5-nya. Nah, sekarang cara menentukan variabel itu gimana gitu. Setelah kita dapatkan temuan-temuannya, kita mau bisa lihat di penelitian sebelumnya variabel apa yang dipakai. Misal penelitian si A, kinerja keuangannya dia menggunakan kredit macet dan kredit macet sama struktur modal itu yang mempengaruhi kinerja keuangan. Ada lagi variabel yang menggunakan menambahkan kredit macet, ROA, DER, NPV dan NBV misalnya terhadap kinerja keuangan misalnya. Nah, ada lagi banyak lagi yang menggunakan apa lagi ya? PAIR misalnya. Nah, yang penting lihat dulu variabelnya, dia kesimpulan apa aja yang disimpulkan dari beberapa penelitian sebelumnya itu gitu. Nah, kemudian lihat mana yang ada gap. Misalnya penelitian si A mengatakan ternyata kredit macet itu pengaruhnya positif terhadap kinerja keuangan. Si B mengatakan pengaruhnya itu adalah negatif gitu. Nah, itu ada gap. Atau si C mengatakan tidak ada pengaruh gitu. Nah, itu ada gap. Nah, ambil itu variabelnya. Kemudian apalagi variabel yang ada gapnya lagi gitu. Dan apa yang sudah diteliti di si A, si B, si C, si D, si E, si F nggak ada gitu variabelnya. Tambahkan, maka kita akan membentuk model baru berdasarkan penelitian artikel sebelumnya yang sudah kita ajukan gitu, yang kita buat gitu. Tahu-tahunya nanti ada penelitian yang sama dengan kita, ya itu bukan
salah kita lagi karena kita sudah bikin mappingnya gitu. Itu yang standar untuk penelitian-penelitian bagi para pemula gitu. Nah, kemudian setelah dapat gap penelitian dan fenomena, apa yang kita bisa bikin pembaharuan di situ gitu. Contoh, dia cuman kinerja keuangan, dia cuman pakai ROA aja gitu. Nah, kita tambahkan ROE, kita tambahkan itu aja udah pembaharuan penelitian. Apalagi kalau kita menambahkan metodenya beda, biasanya dia hanya menggunakan regresi berganda, sekarang kita menggunakan SEM gitu. Itu udah bagus. Itu udah bisa dikatakan ya lumayan bagus. Nah, jadi ada pembaharuan yang kita bikin. Nah, itu kemudian setelah latar belakang selesai, ya lanjutkan dengan rumusan, tujuan dan manfaat penelitian sampai keterbatasannya ya. Nah, itu bukan masalah yang serius lah. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel ini dan follow juga IG. Semoga kita bisa menambah ilmu lagi melalui channel ini, dan terima kasih.